Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrohma, mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Atidama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm. Materi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori, contoh soal, dan aplikasi. Pada bagian teori, saya akan menjelaskan definisi serta persamaan dari arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm. Kemudian lanjut pada contoh soal. Di sini akan ada soal serta pembahasan agar dapat lebih memahami materi. Kemudian pada aplikasi akan dibahas apa saja aplikasi konsep ini dalam permasalahan di teknik sipil. Oke, langsung saja ke bagian 1, yaitu teori tentang arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm. Apa itu arus listrik? Secara singkat, arus listrik adalah aliran muatan listrik, atau bisa dijelaskan sebagai muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu melalui suatu penghantar. Arah dari arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi atau positif menuju ke potensial rendah atau negatif. Muatan yang bergerak ini biasanya melalui medium yang mudah menghantarkan arus listrik yang biasa disebut dengan konduktor. Sedangkan kebalikannya, medium yang sulit menghantarkan arus listrik yaitu isolator. Agar arus listrik ini dapat mengalir dalam kawat menghantar, maka antara kedua ujung kawat harus ada beda potensial. Agar ada suatu titik yang membuat beda potensial ini, nah, beda potensial ini disebut dengan sumber tegangan. Lalu bagaimanakah persamaan dari arus listrik ini? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap detik melalui suatu pengantar. Alat ukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Bisa dilihat pada kotak bagian kiri, persamaan dari arus listrik yaitu I sama dengan Q dibagi dengan T. Atau arus listrik sama dengan muatan dibagi dengan waktu. I yaitu arus listrik, kemudian Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, lalu T adalah waktu dengan satuan detik, dan arus listrik satuannya adalah ampere atau A. Selanjutnya, apa itu hambatan? Hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan atau komponen untuk menghambat ataupun mencegah aliran arus listrik. Jadi ketika arus listrik itu mengalir dalam suatu kawat atau konduktor, elektron yang mengalir itu akan menghadapi rintangan dari molekul yang ada pada konduktor tersebut, sehingga aliran arus listrik akan mengalami semacam hambatan. Kemudian, semakin besar resistansi suatu bahan, maka akan semakin kecil juga arus listrik yang akan mengalir pada bahan tersebut. Contohnya pada bahan konduktor. Bahan ini kan mempunyai hambat jenis yang rendah, seperti tembaga, perak, dan sebagainya, sehingga dia baik sekali untuk mengalirkan arus elektrik. Kemudian sebaliknya ada bahan isolator di mana dia mempunyai hambat jenis tinggi sehingga dia membatasi atau mengisolasi agar arus elektrik itu tidak dapat mengalir. Nilai hambatan pada suatu komponen ini akan bergantung pada beberapa faktor seperti material penghantar, panjang penghantar, luas penampang, dan juga suhu. Jadi, semakin panjang suatu penghantar, maka akan semakin tinggi juga nilai resistansinya. Dan jika penghantar tersebut diameternya semakin kecil, maka semakin tinggi juga nilai hambatannya. Besar hambatan pada suatu bahan atau konduktor dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. R sama dengan Pi L per A, yaitu hambatan sama dengan hambatan jenis dikalikan dengan panjang kawat per luas penampang kawat.
Kemudian dengan satuan-satuannya bisa dilihat pada kotak tersebut. Selanjutnya ada resistor. Resistor ini merupakan komponen elektronik yang memberikan hambatan pada aliran arus dalam suatu rangkaian. Resistor ini dapat memperlambat arus listrik untuk melindungi komponen lain supaya komponen yang sensitif dapat dijaga agar aman dari arus yang terlalu besar. Sebenarnya resistor ini ada berbagai jenis ya, cuma pada materi ini akan saya tunjukkan dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel atau tidak tetap. Yang dimaksud dengan resistor tetap yaitu resistor yang memiliki nilai hambat yang spesifik antara ujung-ujungnya. Besar nilai tahanan resistor biasanya ditunjukkan oleh cincin-cincin warna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Kemudian ada resistor tidak tetap atau variabel. Salah satunya adalah potensiometer, di mana hambatan listriknya itu dapat diubah-ubah. Pada potensiometer ini biasanya akan diberikan knob untuk memutar sehingga nilai hambatan akan berubah sesuai yang diinginkan. Dan ketiga adalah hukum ohm. Apa itu hukum ohm? Hukum ini berbunyi yaitu kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan potensial antara ujung-ujung penghantar itu, asalkan suhu penghantar itu tetap. Sebenarnya banyak fisikawan yang menyatakan bahwa hukum ohm ini bukan merupakan hukum dasar, tetapi ia lebih berupa deskripsi mengenai kelas bahan tertentu. Kenapa? Karena hubungan pada hukum ohm ini tidak berlaku untuk semua bahan. Contohnya seperti dioda, tabung hampa udara, transistor, dan lain-lain. Nah, bahan yang tidak mengikuti hukum ohm ini disebut non-ohmic. Bisa dilihat pada grafik di sebelah ini. Selanjutnya, bagaimanakah persamaan dari hukum ohm ini? Jadi hukum ohm ini bisa ditulis eh, I sama dengan F per R atau arus listrik sama dengan beta potensial atau tegangan dibagi dengan hambatan. Dan bisa diubah sesuai parameter apa yang akan dicari nantinya. Lalu untuk satuannya bisa dilihat arus listrik yaitu ampere, beta potensial atau tegangan yaitu volt, sedangkan hambatan yaitu ohm. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah serangkaian komponen listrik yang terhubung bersama untuk membentuk jalur tertentu agar dapat mengalirkan listrik dari sumber listrik ke perangkat yang ingin digunakan. Komponen dalam rangkaian listrik ini ada resistor, kapasitor, induktor, transistor, dan berbagai komponen lainnya. Cuma yang mungkin umum pada materi ini yaitu adalah resistor ya. Dalam suatu rangkaian listrik sering terdapat lebih dari satu resistor. Resistor ini biasanya disusun secara seri ataupun secara paralel atau juga secara gabungan antar seri dan paralel. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini rangkaian seri, ini paralel, ini gabungan. Kemudian rangkaian seri. Dalam rangkaian ini, nilai arus listrik yang mengalir memiliki porsi yang serupa atau sama, yang artinya jumlah arus yang masuk ke dalam rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar dari rangkaian tersebut. Bisa dilihat pada gambar, ada 3 resistor. Kemudian resistor ini bisa dijadikan satu atau resistor pengganti yang disebut RS ini. Dan pada rangkaian ini nilai masing-masing parameternya adalah I atau arus utama, arus totalnya sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Kemudian ada V atau tegangan, di mana tegangan totalnya yaitu V1 tambah V2 dan tambah V3. Lalu hambatan RS atau hambatan pengganti dari semua total hambatan itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan R1, R2, dan R3. Kemudian ada rangkaian paralel. Dalam rangkaian ini komponen terhubung secara sejajar dan bercabang. Berbeda dengan rangkaian seri ya. Dalam rangkaian ini, arus listrik yang mengalir tiap komponen memiliki hambatan yang berbeda, sedangkan tegangan listriknya sama.
Bisa dilihat pada gambar, ada 3 resistor, kemudian ada perubahan ke resistor pengganti atau RP. Besarnya nilai masing-masing parameter yaitu I atau arus listrik totalnya yaitu bisa diperoleh dari penjumlahan I1, I2, dan I3. Kemudian V atau tegangannya itu sama, V1 sama dengan V2 juga sama dengan V3. Lalu untuk hambatannya dapat diperoleh dengan rumus tersebut yaitu 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, setelah materi maka akan lanjut ke bagian kedua yaitu soal dan pembahasan. Pertama ada soal tentang arus listrik, yaitu arus tetap sebesar 4 ampere mengalir melalui suatu rangkaian selama 35 detik. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa besar muatan listrik yang mengalir melalui rangkaian tersebut selama waktu itu. Oke, pembahasannya yaitu langkah pertama, eh, apakah parameter yang diketahui dan parameter apa yang ditanyakan? Yang diketahui pada soal ini yaitu arus listrik I sama dengan 4A, kemudian waktu T sama dengan 35 detik. Lalu yang ditanyakan adalah besar muatan listrik Q yang ditanyakan. Kemudian langkah kedua, persamaan mana yang akan digunakan? Karena kan tadi sebelumnya juga ada persamaan mencari arus listrik dengan hukum Ohm ya. Cuma karena ini yang diketahui adalah parameter ini, maka persamaan yang dapat digunakan adalah persamaan berikut. Sehingga bisa diubah menjadi persamaan ini. Q sama dengan I kali T. Kemudian langkah selanjutnya yaitu substitusi parameter yang diketahui dan bisa diselesaikan soal ini. Q sama dengan 4A dikali 35 detik atau second. Dan didapatkan Q sama dengan 140A kali second. Yang satuannya sama dengan kolom. Sehingga diperoleh muatan listrik yang mengalir melalui rangkaian tersebut sebesar 140 kolom. Selanjutnya soal kedua adalah hambatan. Seutas kawat besi panjangnya 20 meter dan luas penampangnya 1 mm persegi mempunyai hambatan jenis 10 pangkat min 7 ohm meter. Berapakah nilai hambatan pada kawat tersebut? Sama seperti langkah soal pertama, kita perlu mengidentifikasi parameter yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui adalah panjangnya L sama dengan 20, kemudian luas penampang A sama dengan 1 mm persegi dan dikonversi ke meter persegi karena satuan lainnya dalam bentuk meter. Kemudian ada hambatan jenis sebesar 10 pangkat min 7 ohm meter. Yang ditanyakan adalah hambatan pada kawat itu. Persamaan mana yang akan digunakan? Yaitu persamaan pada hambatan ini, hambatan jenis. Lalu selanjutnya akan disubstitusi parameter yang diketahui dan akan diselesaikan soalnya. Bisa dilihat pada tabel berikut, sehingga didapatkan nilai hambatan pada kawat tersebut sebesar 2 ohm. Kemudian soal 3 tentang hukum Ohm. Jika suatu rangkaian diberikan tegangan 27 volt dan membutuhkan arus listrik sebesar 3 ampere, berapakah hambatan diperlukan? Bahasannya yaitu yang diketahui adalah tegangan atau V sama dengan 27 volt, kemudian arus listrik I sama dengan 3A, yang ditanyakan adalah hambatan atau R. Menggunakan persamaan hukum Ohm ya, bukan persamaan dari arus listrik yang pertama itu, yaitu I sama dengan V per R sehingga bisa dijadikan R sama dengan V per I. Kemudian parameter yang diketahui ini akan disubstitusi ke persamaan dan diperoleh nilai R sebesar 9 ohm, yang berarti nilai hambatan yang dibutuhkan pada rangkaian tersebut sebesar 9 ohm. Yang keempat ada soal tentang rangkaian seri dan paralel. Pada gambar tersebut, jika diketahui R1 dan R2 sama dengan 2 ohm, kemudian R3 sama dengan R4 sama dengan 4 ohm, berapakah arus utama yang mengalir atau I totalnya? Jadi langkah pertamanya, parameter apa yang diketahui dan ditanyakan? Yang diketahui
R1, R2 sama 2 ohm, kemudian R3, R4 sama dengan 4 ohm, kemudian E atau tegangan sama dengan 22 volt, dan ditanyakan adalah arus utama yang mengalir. Arus utama ini. Kemudian langkah kedua, pemecahan masalahnya. Diagram di samping ini kan merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Sehingga langkah penyelesaiannya yaitu perlu diparalelkan terlebih dahulu antara R2 dan R3 ini, sehingga menghasilkan RP. Kemudian hasilnya akan diserikan dengan R1 dengan R4, dan bisa dihitung I totalnya menggunakan hukum Ohm. Berikut adalah penyelesaiannya, yaitu mencari I ini dulu, paralel dulu, dan diperoleh 1/RP 3/4, dibalik jadi hasil paralel antara R2 dengan R3, jadi RP ini adalah 4/3 ohm. Ini kan dibalik ya. Jadi nilai hambatan totalnya berapa? Menggunakan persamaan seri, yaitu R1 tambah RP tambah R4. Dan diperoleh R sama dengan 22/3. Lalu nilai arus listrik dapat dihitung menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. I sama dengan V, yaitu V-nya tadi tegangannya adalah 22 volt, dibagi dengan R total, yaitu ini 22/3 ohm. Sehingga diperoleh arus utama yang mengalir sebesar 3 ampere. Kemudian yang terakhir ada bagian ketiga, yaitu aplikasi dalam teknik sipil. Yang pertama yaitu tentunya instalasi listrik pada bangunan, rumah, gedung, dan lain-lain. Konsep arus listrik dan hambatan dapat ditemui dalam instalasi kelistrikan pada suatu bangunan dan menjadi komponen yang penting. Kenapa? Karena sistem kelistrikan yang buruk atau tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan berbagai masalah serius, termasuk resiko kebakaran akibat korsleting listrik. Instalasi kelistrikan yang memenuhi standar terbukti dapat meningkatkan keselamatan struktur dan menurunkan resiko kebakaran hingga 75%. Kemudian aplikasi yang kedua ada proteksi katodik beton. Dia seperti kita ketahui, struktur beton betulang seperti jembatan, gedung, dan pelabuhan itu sering menghadapi masalah korosi pada tulangan bajanya. Masalah ini dapat mengakibatkan penurunan kekuatan struktur. Hingga salah satu metode untuk mencegah korosi ini adalah penggunaan perlindungan katodik. Apa sih proteksi katodik beton itu? Jadi, proteksi ini mencegah korosi dengan mengubah baja menjadi katoda melalui pemberian arus listrik, sehingga reaksi korosi dapat dihentikan. Kemudian, aplikasi yang ketiga ada pengujian geolistrik dan uji soil resistivity. Uji geolistrik yaitu metode geofisika yang bertujuan untuk mempelajari keadaan bawah permukaan bumi dengan cara mempelajari sifat aliran listrik di dalam batuan atau tanah. Caranya yaitu dengan mengalirkan arus listrik searah atau juga arus bolak-balik frekuensi rendah ke dalam tanah. Sedangkan soil resistivity atau tahanan jenis tanah adalah ukuran seberapa besar kemampuan tanah untuk menghambat atau menahan laju aliran arus listrik, dan nilai ini dinyatakan dalam satuan ohm meter. Kenapa sih perlu geolistrik dan uji soil ini? Jadi fungsinya untuk geolistrik yaitu dapat digunakan sebagai eksplorasi air tanah yang menentukan letak kedalaman dan ketebalan lapisan tanah akuifer. Kemudian ada juga mengetahui kedalaman batuan dasar untuk fondasi bangunan serta memetakan zona rawan longsor atau retakan bawah tanah. Sedangkan fungsi soil resistivity atau tahanan jenis tanah ini dapat digunakan untuk desain sistem pembumian atau grounding system, juga sistem proteksi petir gedung, dan ada banyak fungsi lainnya. Dan kesimpulan dari materi-materi tersebut yaitu, pertama, arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang mengalir tiap suatu waktu melalui suatu penghantar.
karena adanya beda potensial atau tegangan. Yang kedua, hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan atau komponen untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian hukum Ohm adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Lalu yang keempat ada rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki nilai parameter arus listrik I, tegangan V, dan hambatan R yang berbeda-beda, sehingga menjadikan pentingnya penentuan dan perhitungan rangkaian yang sesuai. Dan yang terakhir, ada beberapa aplikasi konsep arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm ini dalam bidang teknik sipil. Seperti yang saya jelaskan, ada sistem instalasi listrik bangunan, kemudian ada proteksi katodik beton, dan pengujian geolistrik, serta uji soil resistivity. Juga sebenarnya ada aplikasi lain yang lebih banyak, sehingga menjadikan pentingnya pemahaman dasar tentang konsep arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm ini. Dan berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi presentasi ini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.